Halo semuanya, selamat datang di YouTube Sanskuy. Oke, kalau teman-teman udah ngelihat video yang ada di atas, yang ini, gue udah ngebahas Morph dan juga udah ngebahas Onyx, bagaimana peluang kedua tim tersebut untuk lolos ke World League dan untuk menjadi juara di Asia Final. Gue udah bahas di situ karena mereka seperti yang kita tahu mereka akan mewakili Indonesia di Asia Final PMPL 2020. Tapi nggak cuma mereka yang mewakili Indonesia, ada satu tim lagi yang akan mewakili Indonesia, dan ini adalah tim yang digadang-gadang adalah penantang kuat. Asik, penantang kuat gitu. Adalah penantang kuat untuk mendapatkan titel juara Grand Asia Final PMPL 2020. Kenapa gua ngomongnya melibet dong? Nah, ya teman-teman udah tahu sendiri tim apa yang akan gua bahas. Gua kali ini akan ngebahas bagaimana peluang Bigetron Red Alliance dalam Asia Final PMPL 2020. Langsung aja ke Aceh bawa galah, nggak usah kelamaan ngoceh, langsung gas aja lah. Kita akan ngebahas Bigetron Red Alliance. Seperti yang di video-video selanjutnya, seperti yang di video-video sebelumnya, gua ngebahas ini berdasarkan data yang udah gua kumpulin. Jadi gue akan memprediksi tapi berdasarkan data, dan datanya ini gue ambil dari turnamen-turnamen sebelum Asia Final. Dimana kenapa gue ngambilnya dari turnamen, kenapa nggak dari scrim? Karena menurut gue scrim itu adalah latihan. Dimana saat lu latihan, lu bisa aja improve banyak banyak strategi. Dan saat lu improve banyak strategi, menurut gue itu bukan strategi pastinya. Jadi latihan itu nggak bisa dijadikan patokan lah menurut gua. Nah, yang bisa dijadikan patokan adalah turnamen resmi, turnamen benerannya. Karena di turnamen beneran ya pasti strategi itu adalah strateginya, bukan strategi uji coba dan sebagainya gitu. Kalau di scrim kan bisa aja nggak serius, main-main untuk mengecoh dan sebagainya gitu. Itu menurut gua, dari pandangan gua, kenapa gua nggak ngambil scrim, kenapa gua ngambilnya di data-data dari turnamen resmi gitu. Oke, kita bahas langsung aja Bigetron Red Alliance dari DGL. Kenapa gue ambil dari DGL? Karena DGL kan belum lama banget ya kan. Nah, dari DGL. Di DGL secara mengejutkan Bigetron tidak menjadi juara, dan yang juara adalah Morph. Dan ini adalah bisa dikatakan awal mula pergesekan antara Bigetron dan Morph. Mungkin Bigetron sama Morphnya nggak bergesekan, tapi fansnya di kolom komentar saling bergesekan. Pasti sering banget gue lihat di kolom komentar fansnya Bigetron menggesek Morph, fansnya Morph menggesek Bigetron. Ya ini menurut gue wajar, karena emang mereka untuk saat ini menurut gue adalah dua tim Indonesia terbaik untuk saat ini. Dan itu dibuktikan dengan beradanya dua tim ini mewakili Indonesia di Asia Final, dan kedua tim ini adalah pemuncak klasemen dan nomor 2-nya di Grand Final PMPL Indonesianya gitu. Langsung aja, kenapa jadi ngomongin Morph sama Bigetron ya kan? Langsung kita kan mau ngomongin Bigetron doang gitu. Nah, di Bigetronnya seperti yang kita tahu, di DGL Bigetron itu lambat panas. Udah pasti itu lambat panas, itu udah ketahuan banget. Mungkin karena Bigetron itu emang terkenal, banyak yang ngomongin kalau Bigetron tuh lambat panas segala macam. Lambat panas, dan di DGL itu turnamennya bentar. Udah lambat panas, turnamennya bentar. Jadi waktu panas udah kelar gitu. Jadi misalkan itu kemarin DGL itu ditambah sehari lagi, mungkin menurut gua keadaannya akan rada terbalik. Bigetron yang mungkin bisa jadi juara. Kalau
turnamen DGL itu nambah sehari lagi, tapi ya emang turnamennya cuma bentar doang. Dan lambat panas ya udah kebaliklah Bigetron gitu. Oke, itu tadi DGL ya. Itu tadi DGL, Bigetron di DGL. Lambat panas itu udah pasti. Satu kesimpulan gue di Bigetron di DGL adalah lambat panas. Itu udah pasti banget. Kita lanjut ke PMPL Regular Season 2020. Di PMPL Regular Season 2020, belibet banget ngomong dah. Bigetron di awal-awal mereka cukup sengit dan cukup dapat sorotan dari netizen kolom komentar. Gue nggak nyebutnya netizen kolom komentar. Netizen kolom komentar berkata, ya memang awal-awal PMPL Bigetron lambat panas, bahkan mereka pernah tusun jadi tim pertama yang ke lobby, dan nusunin yang ngelobiin adalah NFT, di mana NFT di dalamnya ada Liquid, yang mana Liquid adalah pemain Bigetron yang dipinjamkan. Nah, itu yang bikin rame di kolom komentar waktu itu di awal-awal PMPL 2020. Nah, di sini kekhawatiran gua tentang lambat panasnya Bigetron juga muncul nih. Jangan-jangan lambat panas lagi nih bocah. Teman-teman Bigetron. Dan memang kalau gua bisa katakan emang rada-rada lambat panas, tapi mereka ya untungnya PMPL itu adalah sebuah season kan, sebuah liga. Gua ngomong liga season, sebuah liga yang panjang 4 minggu. Jadi walaupun lambat panas, mereka masih bisa ngejar, masih bisa ngeng, ibaratnya kayak gitu, masih bisa ngegas lah di akhir-akhir. Nggak di akhir-akhir juga sih, di awal rada pertengahan itu udah rada kelihatan ngengnya, naiknya gitu. Di minggu pertama, hari kedua gitu, waktu mereka baru main, hari kedua ada BTR baru main, hari kedua, hari ketiga gitu. Pokoknya waktu mereka baru main itu tuh kelihatan kayak backupnya Bigetron itu gak secepat kayak di turnamen-turnamen sebelumnya. Kayak misalkan nih ada fight, ada satu yang knock, itu nggak langsung ada backupnya gitu, nggak langsung ada backupnya. Biasanya tuh Bigetron backupnya cepet, tapi tuh backupnya tuh terasa rada lama di waktu di regular season yang kemarin, di awal-awal. Tapi mereka seiring berjalannya waktu mereka bisa memperbaiki itu, dan akhirnya mereka bisa bener-bener mendominasi liga sih kalau kata gue kemarin. Bigetron akhirnya bisa mendominasi liga dan menunjukkan taringnya bahwa mereka ini gua nih juara dunia bos gitu. Itu waktu di regular season. Masuk ke grand final. Oh ya, di regular season itu Bigetron yang membuktikan mereka bener-bener mendominasi adalah pernah full host semuanya Bigetron di statistik. Terus Terminatornya juga dari Bigetron. Terus perebutan Terminator juga bocah-bocah Bigetron isinya, selain Cisun dan juga satunya lagi Poker yang kelihatan di perebutan Terminator, yaitu sedikit gambaran bahwa betapa Bigetron sangat-sangat mendominasi liga kemarin di regular seasonnya. Masuk ke grand finalnya tetap mendominasi, tetap Bigetron sangat-sangat menggila, dimana dia ya peringkat 1 dan tidak terkejar oleh tim manapun selain Morph yang masih memiliki peluang buat ngejar Bigetron, tapi akhirnya tetap nggak kekejar. Bigetron tetap nomor 1, dan ya mereka lolos ke SEA Final, dan juga lolosnya mereka sebagai juara dari PMPL Indonesia, dan juga mereka sudah pasti masuk ke World League. Nah, karena sudah pasti masuk ke World League, banyak orang yang bilang kalau Bigetron di SEA Final tidak akan serius gitu. Banyak orang yang bilang kalau Bigetron di SEA Final itu tidak akan serius, dan di SEA Final Bigetron daripada fokus mengejar juara, mereka lebih fokus untuk menjegal RRQ Athena supaya tidak masuk ke World League. Banyak yang bilang kayak gitu, katanya
concern utamanya Bigetron di CA Final adalah untuk menjegal RRQ Athena. Tapi menurut gua itu tidak akan terjadi. Ya mungkin menjegal RRQ Athena juga jadi sebuah rencana, tapi itu tidak akan jadi concern utama. Karena apa? Karena Bigetron masih punya masih menurut gua masih punya tanggungan di sini. Tanggungan kayak apa bahasanya ya? Masih punya target. Nah, masih kejar target, kejar setoran ya. Karena Bigetron belum pernah juara CA Final. Karena Bigetron belum pernah juara CA Final, sedangkan RRQ Athena itu udah pernah hat-trick coy. Udah pernah juara liga di Thailandnya. CA Final dia juga udah pernah juara, bahkan 2 kali juara CA Final itu RRQ Athena. Dan itulah yang menyebabkan RRQ Athena bisa diundang ke CA Final kali ini, walaupun kemarin posisinya gak dapet 3 besar di Thailandnya. Itu juga yang membuat RRQ Athena lolos, karena ya itu sebagai undangan, karena mereka udah 2 kali juara CA Final. Dan mereka juga udah pernah juara World League. Sedangkan Bigetron itu baru pernah juara domestik di Indonesia, liga di Indonesianya, dan juga baru pernah juara dunianya. Mereka itu masih kurang satu, yaitu juara CA. Mereka belum pernah juara CA. Makanya menurut gua mereka akan berusaha keras untuk dapat menyaingi RRQ Athena, untuk menyamakan rekor, untuk mengimbangi rekor RRQ Athena gitu. Jadi mereka juga akan berusaha keras supaya bisa hat-trick juara juga gitu menurut gua. Jadi kalau ngomongin apakah Bigetron akan berusaha untuk menjegal RRQ Athena supaya nggak masuk World League, ya itu bisa aja. Cuma itu bukan jadi concern utama. Concern utama mereka menurut gua tetap fokus pada gameplay, tetap fokus untuk mengejar juara, karena mereka memang belum pernah juara di CA ini gitu. Walaupun mereka udah pernah udah pasti lolos ke World League, tapi tetap mereka harus tetap ada pride yang diperjuangkan, karena kita belum pernah juara ini nih. Walaupun kita udah pernah juara dunia, tapi CA-nya belum pernah. Dan CA ini menurut gua adalah regional yang keras gitu, yang kerasnya itu udah kayak dunia lah ya hitungannya, kayak karena emang juara-juara dunia berkumpulnya di CA gitu. Nah itu dari dari Bigetron yang menurut gua tidak konsep utamanya tetap akan mengejar juara. Terus kalau ngomongin Bigetron itu kita udah nggak ngomongin lolos apa enggaknya ya, udah nggak ngomongin peluang Bigetron lolos ke World League apa enggak, karena emang mereka udah pasti lolos ke World League ya. Jadi yang kita omongin di sini adalah peluang Bigetron juara atau enggak gitu. Peluang Bigetron, apakah Bigetron bisa juara atau tidak di CA Final. Oke, terus kalau ngomongin Bigetron kan tim yang sangat keras ya, tim juara dunia, ditakuti semua tim bisa dikatakan, dan juga dikenal oleh semua tim. Apakah Bigetron tidak mendapat gangguan dari tim-tim lain? Tentu tidak dong, tentu tetap ada, gangguan itu tetap ada. Dan itu juga statement ini, astaga ngomong statement susah amat dong. Dan ini keluar dari manajernya langsung. Manajernya ngomong kalau di Picado itu mereka ketemu Box Gaming, di Farm itu mereka ketemu Golden, di Hatin ketemu Golden. Cuma Vikendi yang kosong, yang nggak ada pengganggu di early lootingnya, di tempat dropnya mereka, drop spotnya mereka. Oke. Nah, menurut gua kalau dari pandangan gua ya, RRQ kan Bigetron, apakah mereka akan pindah tempat atau mereka akan fight? Mereka akan fight. Kalau menurut gua mereka akan fight. Karena mereka juga hitung-hitung nyari kills lah ya, nyari kills. Dan seharusnya dengan kemampuan mereka, dengan pengalaman mereka, dengan jam terbang mereka, dengan segala sesuatu yang ada di mereka lebih diuntungkan untuk fight di kompon-kompon yang emang mereka inginkan gitu. Dan kalau ngomongin RRQ yang tadi, kata orang-orang kan emang untuk menjegal itu Bigetron akan mencari RRQ, dimanapun RRQ akan dicari terus ditabrak. Nah, statement yang keluar dari manajernya Bigetron nggak kayak gitu. Bigetron akan tetap sesuai gameplay,
Kalau emang RRQ Athena itu yang ada di depan mereka, di kompon yang akan mereka incer, misalkan RRQ misalkan Bigetron akan masuk ke circle, dan saat mereka masuk ke circle, mereka melihat sebuah kompon itu yang akan mereka hinggapi, ternyata di kompon itu ada RRQ Athena, ya akan tabrak. Pun kalau di kompon itu tidak ada RRQ Athena atau diisi dengan tim lain termasuk tim Indonesia, akan ditabrak sama Bigetron. Ditabraknya ini bukan karena nabrak timnya, bukan karena ngincer timnya, tapi karena ngincer komponnya. Jadi tetap sesuai gameplay gitu. Itu yang keluar statementnya dari manajernya Bigetron. Terus sama dengan Mob, ternyata Bigetron mereka tidak akan bermain full tim di GH yang sama, di tempat yang sama. Nggak semuanya pemain Bigetron ada di GH, karena Microboy itu akan main dari kampung halamannya juga. Dia akan main di Semarang, karena kalau dia di Jakarta, untuk maksa main di Jakarta kemungkinan besar dia nggak bisa lebaran di Semarang, katanya kayak gitu. Makanya dia udah pulang kampung duluan, dia akan main di Semarang, dan udah ditanyakan ke panitia, ternyata boleh gitu. Ternyata boleh main secara terpisah karena mainnya tetap online. Jadi walaupun raganya terpisah, jiwanya tetap ada di satu room yang sama gitu. Room game maksud gua. Terus apa namanya? Kalau ngomong Bigetron, kalau ngomong Bigetron adalah pertanyaannya, apakah roster kelima mereka yaitu BTR Alice akan bermain? Kalau ngomongin yang bening begitu, semangat gua. Bening begini. Belibet banget yang ngomong ya. Alice kemungkinan besar sayangnya tidak akan main, teman-teman. Aduh, sayang banget ya. Padahal Alice kemarin waktu di PMPL lumayan loh nge-carryin Bigetron. Iya loh, nge-carryin Bigetron, dia gantiin Microboy kan sehari itu. Dia punya kesempatan satu hari berapa gameplay ya? Berapa game sih gak tahu deh, berapa gamenya gue lupa. Kayaknya 3 game deh kayak kalau nggak salah, 3 match, 3 round gitu. Dan yang di Miramar sih yang paling goks, yang paling gue inget, yang dia nge-carryin Bigetron. Nah itu. Terus kalau ngomongin Bigetron lagi setelah PMPL regular season dan PMPL grand final, itu mereka sama kayak Morph, mereka berkesempatan mengikuti mengikuti Scrim SEA versus South Asia yang ada Indianya. Nah, yang di Scrim ini Bigetron sangat ramai nih. Di Scrim ini Bigetron sangat ramai karena banyak meme yang ngebenturin Bigetron dan tim India. Tapi dari tim Bigetron sendiri, mereka ngomong kalau mereka nggak pernah akan nabrak begitu kalau nggak dipancing duluan gitu. Ini juga menurut gua iya emang sih kalau dilihat Bigetron itu emang kayak gitu cara mainnya, mereka nggak pernah nabrak kalau nggak dipancing duluan. Terbukti kalau waktu di PMPL itu, yang kalau teman-teman masih ingat, Bigetron yang lawan Ray 2000, yang lawan Siren, yang menurut gua ini juga jadi salah satu bikin Siren gak lolos menurut gua, karena mereka harus tidak ditabrak sama Bigetron, harus dilobiin sama Bigetron, yang akhirnya peluang mereka untuk lolos tertutup. Itu di minggu keempat di akhir-akhir tuh, yang lawan Ray 2000 gitu. Terus keluar juga nih statement dari manajernya Bigetron, bahwa dia ngomong kalau scrim yang kemarin itu adalah scrim terburuk, dan juga kalau bisa nolak, Bigetron tuh pengen nolak sebenarnya scrim yang kemarin gitu, karena mereka sebenarnya nggak pengen, karena dari sudut pandangnya manajer Bigetron itu, buat apa sih scrim yang kemarin itu, buat apa? Buat ajang seru-seruan. Terus kalau emang judulnya scrim itu latihan itu nggak perlu dipublish gitu maksudnya. Kalau scrim kemarin kan dipublish dan semua orang bisa nonton kan, maksudnya bisa aja ngebocorin apa yang udah direncanakan gitu. Terus kalau ngomongin Bigetron kemarin itu waktu di sebuah acara itu, manajernya Bigetron ngomong kalau tim yang sering ketemu itu Fnatic, tim yang keras juga di script kemarin itu Fnatic katanya, dan juga tim yang paling ditakuti katanya Illuminer, yang jadi penantang lah ya untuk menjegal Bigetron juara, katanya yang berpeluang besar sih katanya Illuminer yang paling
rada-rada ditakuti lah. Bukan ditakuti sih sebenarnya, diwaspadai kalau menurut gua. Takut mah kalau Bigetron mah kagak lah ya. Apa itu tim-tim itu apa semua dilibas habis aja. Itu sih. Terus oke, kita masuk ke prediksi gua. Asik kelas prediksi gua. Kalau prediksi gua, motor kenceng amat lewat ya. Kalau prediksi gua, kalau ngomonginnya Bigetron itu ya seperti yang tadi gua ngomong, udah nggak ngomongin lolos apa enggaknya karena mereka udah pasti lolos. Dan kita ngomonginnya prediksi gua tentang Bigetron apakah juara atau enggak. Juara kalau kata gua. Udah, juara lah pokoknya, juara Bigetron mah. Juara biar apa namanya? Biar hat-trick lah pokoknya, biar hat-trick lah. Juara biar 3 nih, biar saya ada motor kenceng amat itu. Kenapa motor kenceng-kenceng banget sih? Biar hat-trick, biar 3, biar juara Indonesianya udah, juara SEA-nya udah, juara dunianya udah. Jadi udah menguasai semua dan menancapkan bendera dominasi bener-bener nih. Bigetron Red Alliance mendominasi di scene PUBG Mobile Indonesia, SEA dan dunia. Pokoknya di scene kompetitif dan scene profesional, Bigetron Alliance adalah rajanya, bisa dikatakan itu King of PUBG Mobile, menyaingi RRQ Athena yang sempat juga bisa dikatakan ya emang menguasai banget scene PUBG Mobile profesional juga internasional gitu. Nah, kalau biar lebih goks lagi dan biar lebih king lagi, sebenarnya Bigetron itu harus juara SEA besok tanggal 1 sampai tanggal 3, plus juga harus juara dunia lagi di World League-nya. Karena kan untuk saat ini ya, RRQ kan 2 kali juara tapi kan SEA. Jadi dia juara Thailand 2 kali juara tapi kan SEA nih. Nah, kalau Bigetron bisa 2 kali juara dan juara dunianya, itu akan menurut gua the next levelnya lagi dari RRQ Athena. Dan emang itu akan membuat nama Bigetron bener-bener, dominasi Bigetron bener-bener terlihat kalau itu terjadi gitu. Dan semoga itu terjadi. Dan prediksi gua kalau ngomongin prediksi lagi ya udah juara pokoknya lah. Kalau ngomongin Bigetron mah kagak usah ditanya, udah pasti juara, udah juara Bigetron pokoknya. BTR win. Mungkin itu aja video kali ini, prediksi gua, dan gua udah kulik dari perjalanan Bigetron di sebelum sampai ke SEA Final ini, gimana gameplaynya, gimana mereka di SEA Final. Prediksi gua ya mungkin ini aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.